Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun rekan Bapak Ibu guru hebat berada. Dan kita jumpa kembali di sini pada channel Uci Wahyu, channelnya Guru Belajar. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial bagaimana mengisi tahapan dari selesai observasi kelas dari penilaian dari Ibu Kepala Sekolah atau tim observer. Nah, seperti biasa kita buka browser Bapak Ibu ya. Perlu saya ingatkan, dan yang ini adalah untuk khusus guru yang telah melakukan observasi kelas. Silakan buka browser tentu yang dibuka adalah akun belajar. Karena sudah kebetulan saya buka, ini punya teman siap untuk melakukan refleksi. Tambahkan di bagian browser ini yang di atas, ketik PMM seperti biasa. Selanjutnya kita klik platform Merdeka Mengajar, maka akan diarahkan di laman yang tidak asing lagi. Seperti biasa kita mengklik pengelolaan kinerja. Nah Bapak Ibu, pada halaman ini bagi guru, semua guru yang telah melakukan observasi, maka 50% di sini ya yang sudah dilakukan pada tahapan observasi kelas. Seperti ini Bapak Ibu ya, jadi sudah setengah dari tahapan untuk pengisian kinerja untuk guru. Selanjutnya kita cek langkah observasi. Kita diarahkan di laman selanjutnya, yaitu kita perlu tandai Bapak Ibu bahwa yang lalu kita isi dokumen persiapan, kemudian setelah itu kita menuju pada atasan melakukan observasi, dan ini sudah dilakukan. Selanjutnya kita akan mengisi refleksi atau dokumen tindak lanjut dari guru yang bersangkutan yang telah di observasi. Jadi guru yang sudah melakukan observasi itu di sini mengisinya Bapak Ibu ya, dan diarahkan dan sangat dianjurkan mengisi refleksi ini, tindak lanjut ini bersama dengan kepala sekolah atau tim observer yang ditugaskan atau yang ditunjuk. Kita klik isi dokumen. Nah Bapak Ibu sekalian, kita diarahkan seperti ini, cek hasil penilaian observasi. Nah inilah hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ketika sudah melakukan, maka hasilnya itu muncul di sini, dan ini adalah fokus perilaku yang telah kita isi di waktu perencanaan. Kemudian ini nilainya dari kepala sekolah atau dari tim observer, dari atasan. Dan ini adalah catatan dari kepala sekolah. Karena kebetulan Bapak guru yang saya pakai akunnya ini rekan sekolah saya dan sudah melakukan, maka nilainya ini seperti ini. Dan yang paling terakhir ini dilakukan perilakunya ya, tetapi belum efektif, maka dia kuning. Bukan kuning ya, setengah coklat ya. Orange, bukan juga orange. Dan untuk yang sudah dilakukan dan efektif, maka dia itu berwarna hijau Bapak Ibu. Setelah ini kita baca dan kita paham, kita klik lanjut Bapak Ibu. Oke, setelah lanjut, maka kita diarahkan ke langkah-langkah tindak lanjut observasi seperti ini Bapak Ibu. Nah inilah yang akan kita isi, dan sangat diharapkan ketika kita mengisi ini seharusnya dengan diskusi dengan kepala sekolah atau tim observer Bapak Ibu yang telah mengobserver guru tersebut. Yang paling pertama ini ditanyakan di sini adalah apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Nah, ini terkait dengan refleksi guru. Nah, di sini sudah ada contoh Bapak Ibu ya, jadi ini sangat mudah sekali. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, kita tulis, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri.
Bisa ditulis seperti itu Bapak Ibu, tidak mutlak juga harus begini. Ini tergantung dari masing-masing guru terkait dengan refleksi yang dilakukan, apa yang telah dilakukan ketika observasi. Dan ini di bawah ini ada panduan refleksi yang bisa digunakan Bapak Ibu. Tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut ini. Jadi ini 3 ini merupakan tantangan, bisa berupa kesulitan yang Anda hadapi seperti yang dicontohkan di atas, atau aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, atau perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Atau yang di bawah ini Bapak Ibu ada kejelasan bahwa jelaskan aspek tantangan tersebut setidaknya. Jadi dijelaskan perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Nah, ini panduan Bapak Ibu. Jadi tidak mutlak harus sama ya. Jadi bisa berbeda-beda tergantung dari apa yang telah dialami oleh Bapak Ibu. Saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Nah, boleh ini ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin kesulitan yang lain Bapak Ibu bisa paparkan, tidak harus sama seperti ini ya. Di bawah ini sudah ada panduan, tergantung dari apa kendala yang dihadapi. Atau mungkin kesulitan ketika menghandle kelas, misalnya Bapak Ibu ya, saya kesulitan ketika menghandle kelas karena siswa ya ribut misalnya, atau yang lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tergantung dari apa yang dihadapi ketika Bapak Ibu melakukan observasi. Jadi tidak sama di setiap guru itu Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh. Nah, selanjutnya setelah itu diisi, maka kita diarahkan ke pilihan belajar dari platform Merdeka Belajar terkait refleksi kita tadi. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, di sini Bapak Ibu guru, kita dianjurkan untuk memilih minimal satu tujuan tindak lanjut. Ini sudah diatur pada berdasarkan Perdijan GTK nomor 2626 tahun 2003 tentang modul kompetensi guru. Nah, Bapak Ibu memilih satu ya dari ketiga ini. Misalnya kita pilih yang di atas, pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Misalnya ya Bapak Ibu, pilih modul pelatihan mandiri. Kita klik yang ini ya Bapak Ibu, ada tanda segitiga. Nah, di sini ada pilihan persiapan pembelajaran berdiferensiasi PAUD, persiapan pembelajaran berdiferensiasi, atau hukuman dan konsekuensi versi restitusi. Bapak Ibu sekalian, karena Bapak guru yang akunnya saya pakai ini, yang saya nilai yang sudah observasi ini, beliau kurang pada fokus perilaku pada konsekuensi restitusi. Jadi saya mungkin nanti arahkan kepada Bapak guru tersebut untuk memilih ini. Ya, jadi disesuaikan saja Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa yang sudah dinilaikan dari kepala sekolah atau tim observer yang kurang ya, berdasarkan nilai yang kurang. Kita klik. Nah, satu saja Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Di sini ada periode tindak lanjut. Contoh misalnya Mei sampai Juni, Bapak Ibu ya. Nah, ditulis saja Bapak Ibu ya, Mei sampai Juni, karena periode untuk observasi di semester ini adalah Januari sampai Juni. Nah, ketika kita ini tindak lanjut, maka sudah pada mencapai di bulan Mei dan Juni ya. Nantinya seperti itu Bapak Ibu. Atau ini terserah dari Bapak Ibu, tidak harus juga seperti ini ya. Misalnya dari April ke Juni bisa, atau dari Maret ke Juni, tapi terlalu awal, terlalu dini. Jadi Mei, Juni ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, yang apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kebutuhan dukungan ya. Apa dukungan yang dibutuhkan atau siapa Bapak Ibu ya. Jadi di sini juga ada pilihan. Silahkan. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan dukungan sumber daya untuk melakukan kegiatan, boleh pilih terkait dengan apa yang rendah tadi ya. Menyediakan akses sumber belajar, boleh. Izin mengikuti pelatihan di luar. Nah, ini tergantung dari diskusi Bapak Ibu dengan kepala sekolah atau yang lainnya, misalnya Bapak Ibu ya, boleh. Jadi silahkan dipilih, misalnya sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik, boleh ya. Kita pilih salah satu saja.
mengikuti pelatihan di luar satuan boleh ya. Jadi tergantung dari Bapak Ibu. Misalnya kita penyediaan atau akses sumber belajar melalui satuan pendidikan boleh Bapak Ibu ya. Yang lebih tepatnya ini tadi tentang terkait restitusi itu berarti saya mengambil belajar atau praktik ya boleh, sumber daya boleh ini Bapak Ibu ya. Ya, belajar, kegiatan belajar atau praktik langsung restitusi dengan mungkin ada rekan yang sejawat yang guru penggerak mungkin bisa Bapak Ibu ya, rekan sejawat diskusi. Nah, selanjutnya opsional, pilihan belajar lainnya. Tahapan ini ditanyakan di sini adalah apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Jadi di sini ditekankan pada tujuan tindak lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tergantung dari apa yang sudah dilakukan di observasi, maka Bu ya mempelajari strategi pengelompokan yang efektif. Atau bisa yang lainnya Bapak Ibu ya, tergantung dari tujuan tindak lanjut. Dan ini tadi kan harus berdiskusi dengan kepala sekolah. Saya ulang kembali Bapak Ibu, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, misalnya tadi di sini kita kurang di sini strategi pengelompokan, maka ditulislah di sini strategi pengelompokan yang efektif. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Boleh seperti itu ya Bapak Ibu, ini contoh yang saya ikuti tadi. Atau bisa juga melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lainnya, boleh ya Bapak Ibu ya, tidak harus seperti itu. Melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lainnya ya. Misalnya ini kan terkait dengan hasil observasi kita yang rendah Bapak Ibu ya. Misalnya tadi yang rendah adalah di bagian restitusi, maka perlulah bisa kita sharing praktik ya bersama, sharing praktik simulasi dengan rekan guru yang dianggap sudah mumpuni, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita sampai di kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut. Nah, di sini itu terorganisir sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah merencanakan, maka di sini ada waktu yang diharapkan untuk menindaklanjuti. Misalnya contoh di bulan November Bapak Ibu ya. November. Berarti semester ganjil ya Bapak Ibu ya. November. Dari sini tergantung dari Bapak Ibu, tidak juga harus November, ini hanya contoh ya. Misalnya Agustus boleh ya, tergantung kesiapan Bapak Ibu. Selanjutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut kebutuhan itu? Nah, di sini ada opsi kebutuhan atau dukungan yang Bapak Ibu butuhkan. Di sini ada opsi. Nah, misalnya kita pilih yang ini ya Bapak Ibu, boleh. Seperti itu Bapak Ibu ya. Atau bisa memilih yang lain. Jadi tidak mutlak harus itu ya Bapak Ibu ya. Banyak di sini misalnya memperoleh mentoring, KS unggul, manajemen lainnya. Ini juga bisa Bapak Ibu. Nah, yang ini ya Bapak Ibu ya, ini kayaknya lebih ngena. Oke, selanjutnya tahapan untuk diskusi tindak lanjut, refleksi guru setelah observasi sudah selesai. Seperti itu, seperti demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya masih belum yakin, masih mau dibaca-baca, maka bisa disimpan draft dulu ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah disepakati maka kumpulkan. Hati-hati dengan mengklik kumpulkan, karena ketika sudah dikumpulkan itu maka tidak bisa dirubah. Oleh karena itu betul-betul harus diyakinkan apa yang telah kita sepakati kita tulis di bagian refleksi ini Bapak Ibu, refleksi tindak lanjut. Mungkin kita belum terlalu yakin, bisa simpan dulu Bapak Ibu ya, nanti dibaca-baca ulang. Nah, kita simpan Bapak Ibu dan keluar. Baik Bapak Ibu, cukup mudah bukan ya? Jadi demikianlah tutorial untuk melakukan diskusi tindak lanjut
observasi kelas atau refleksi guru setelah diobservasi. Semoga bermanfaat apa yang telah saya paparkan. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.